teman-teman, di sini saya akan membahas tugas UTS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan tentang 8 materi yang sudah dibahas dalam diskusi melalui via Zoom. Masalah-masalah yang ditemukan dalam 8 pembahasan diskusi tersebut, yang pertama yaitu identitas nasional. Identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dengan suatu ciri khas yang menjadikannya berbeda dengan bangsa lain. Identitas nasional bangsa Indonesia adalah identitas yang bersumber dari nilai luhur Pancasila dan akulturasi yang tercermin dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masalah identitas nasional. Pemakaian produk-produk luar negeri daripada produk dalam negeri. Rakyat Indonesia seakan tidak bangga dengan bangsanya sendiri. Contohnya pemakaian produk-produk. Masyarakat lebih senang membeli produk dari brand luar negeri dan masyarakat Indonesia lebih senang mendatangi destinasi-destinasi wisata yang ada di luar negeri, padahal destinasi wisata yang ada di Indonesia tak kalah bagus. Salah satunya adalah kecintaan pelajar-pelajar di Indonesia kepada K-pop Korea. Yang berikut saran kepada pemerintah terkait dengan masalah identitas nasional. Dengan ini, mengharapkan pihak pemerintah memberikan sosialisasi tentang gagasan cinta tanah air atau nasionalisme kepada semua pihak sebagai wujud dari mencintai kebudayaan nasional, dalam hal ini berpakaian, terlebih khusus kepada kalangan milenial yang sibuk dengan semua hal yang berbau K-pop atau K-pop Korea. Masalah yang kedua yaitu Konstitusi Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar dan sebagainya. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Konstitusi adalah sebuah norma pola politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur situasi yang terperinci, melainkan cuma menjabarkan prinsip-prinsip yang jadi dasar bagi peraturan-peraturan sebagainya. Masalah konstitusi di Indonesia. Tidak ada jaminan atas HAM. Dalam konstitusi diamanatkan bahwa terdapat 3 poin penting mengenal HAM, yakni hal untuk hidup, keberadaan beragama, serta kebebasan menyelenggarkan pendapat di muka umum. Namun pada kenyataan, ada jaminan perlindungan terhadap HAM tidak dapat diberikan secara penuh. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya kasus pelanggaran HAM yang bahkan tak dapat diselesaikan pemerintah, sehingga muncul kecenderungan bahwa pemerintah dalam hal ini sedikit mengabaikan mengenai HAM. Gambar di samping menunjukkan bahwa masalah HAM yang terjadi pada mahasiswa Papua yang ada di Tanah Jawa yaitu penindasan dan penghinaan. Saran kepada pemerintah terkait masalah konstitusi Indonesia. Beberapa upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam menegakkan HAM diantaranya adalah supremasi hukum dalam meningkatkan standar peradilan dan berkualitas tanpa tebang pilih, dan pemberian sanksi secara tegas, serta peningkatan layanan publik dalam hal ini birokrasi atau penanganan maksimal dalam penyelidikan kasus pelanggaran HAM. Masalah yang berikut kewajiban dan hak negara dan warga negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah benar, kepunyaan milik, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya, atau kekuasaan yang benar atau sesuatu. Sedangkan kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban adalah suatu yang diwajibkan untuk harus dilakukan. Pekerjaan tugas menurut hukum, segala sesuatu yang menjadi tugas manusia. Masalah hak dan kewajiban negara dan warga negara, yaitu 1.
penggunaan budaya kekerasan untuk menindak warga negara yang dianggap melakukan tindakan ekstrim yang dinilai oleh pemerintah dapat mengganggu stabilitas keamanan dan membahayakan kelangsungan hidup masyarakat negara. Gambar di samping menunjukkan mahasiswa yang dipukul oleh kepolisian, dalam hal ini menyuarakan pendapat. Saran kepada pemerintah. Diharapkan pemerintah mampu melindungi hak-hak warga negara dan menjaminnya sehingga timbal balik atau hubungan antara hak dan kewajiban dapat berjalan seimbang dalam suatu negara, terkhususnya Indonesia. Materi yang berikut yaitu demokrasi Indonesia. Demokrasi Pancasila merupakan representasi dari realita masyarakat Indonesia yang memiliki ciri beragam atau multikultural, namun tetap menempatkan budaya gotong royong dan persatuan di atas segala perbedaan. Penerapan konsep musyawarah untuk mencapai suatu mufakat yang selama ini kita kenal dengan masyarakat juga merupakan bukti bahwa demokrasi Pancasila bertujuan untuk mengutamakan keselarasan, keseimbangan, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Masalah demokrasi, yaitu media sosial. Masalah penggunaan media sosial. Lemahnya internalisasi keadaban sipil di antara warga negara sebagai tampak dalam persetujuan yang tajam dangkal dan kurang beradab antara netizen di media sosial merupakan catatan penting lainnya. Warga negara perlu belajar untuk berbeda pendapat atau pilihan politik sambil tetap berteman, bersahabat, bersaudara sebagai sesama anak bangsa. Maraknya ujaran kebencian, intoleransi, dan diskriminasi terhadap minoritas agama dan suku merupakan gejala yang mengkhawatirkan. Perbedaan pihak politik atau keyakinan tidak boleh mengurus modal sosial kita berupa rasa saling percaya, toleransi, saling tolong-menolong, dan saling menghargai perbedaan. Gambar di samping menunjukkan kasus Ahmad Dhani dalam ujaran kebenciannya di sosial media. Saran untuk pemerintah dalam masalah demokrasi. Diharapkan pemerintah menindaklanjuti permasalahan penyalahgunaan hak dalam berbicara dalam media sosial berupa ujaran kebencian, ancaman, dan lain sebagainya yang sedang marak ini agar memberikan efek jera kepada pihak terkait dan menjadi pelajaran berharga untuk semua kita. Materi yang berikut yaitu penegakan hukum di Indonesia. Penegakan bermasyarakat dilakukan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Masalah penegakan hukum. Terlaksananya pembangunan berkelanjutan terkendali pemanfaatan sumber daya alam adalah tujuan pengelolaan lingkungan. Masalah pengelolaan lingkungan dapat dianggap sebagai salah satu penyebab utama rusaknya lingkungan. Muara dari semua masalah lingkungan adalah pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan faktor keseimbangan lingkungan, yang pada gilirannya akan menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Tindak hukuman yang diberikan terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan terdiri dari aspek administrasi, aspek perdata, aspek pidana. Dan penegakan hukum itu sendiri perlu didukung oleh beberapa faktor, yaitu sarana hukum, aparat penegak hukum, fasilitas dan sarana, perizinan, serta amdal kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan. Saran untuk pemerintah terkait dengan masalah penegakan hukum. Diharapkan pemerintah dapat menegakkan segala aturan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan memberikan sanksi keras bagi yang menyalahgunai aturan yang sudah ditetapkan. Selain itu juga harus memberikan sosialisasi dampak yang akan terjadi akibat kerusakan lingkungan. Materi yang berikut wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara, di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan nasional itu selanjutnya menjadi pandangan atau visi bangsa dalam menunjukkan tujuan dan cita-cita nasionalnya. Masalah wawasan Nusantara. Contoh kasus wawasan Nusantara yang pernah terjadi di Indonesia salah satunya adalah sengketa terpecahnya negara
Timor Leste yang terlepas dari Negara Kesatuan Indonesia. Ketika membahas Timor Leste atau yang sekarang disebut dengan Timur Timur, sama halnya kita mengenal luka lama yang sudah sejak lama hilang. Wilayah itu dulunya merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Namun sejak jajah pendapat, Timor Leste membela menjadi bagian negara sendiri yang terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dilihat dari jejak asal-usulnya, Timor Leste merupakan wilayah jajahan Portugis pada masa silam. Saran untuk pemerintah. Pemerintah diharapkan mampu mengendalikan bagaimana pentingnya mempelajari wawasan Nusantara bagi warga negara serta menumbuhkan benih nasionalisme pada setiap warga negara terkhususnya di kalangan pelajar. Materi yang berikut yaitu ketahanan nasional dan bela negara. Sebagai suatu kondisi, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan serta keuletan dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional, dalam hal ini bela negara, dalam menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan luar yang mengancam keutuhan negara. Yang berikut masalah ketahanan dan bela negara, yaitu kerusuhan Ambon 2011 adalah serangkaian kerusuhan yang dipicu oleh bentrokan antara warga di kota Ambon, Maluku, Indonesia tanggal 11 dan 12 September 2011. Dua kelompok massa saling melempar batu, memblokir jalan dan merusak kendaraan di sejumlah titik di kota Ambon serta sejumlah rumah warga dibakar. Akibat peristiwa ini 7 orang tewas, lebih dari 65 luka-luka dan ribuan orang mengungsi. Kerusuhan ini sempat dikabarkan bermuat sara, walaupun pihak berwenang kemudian membantah hal tersebut. Gambar di samping merupakan keramaian di Pasar Lama dekat Pasar Mardika. Saran untuk pemerintah. Pemerintah diharapkan dapat menumbuhkan jiwa dan semangat berkorban demi tanah air, baik harta atau nyawa, demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan terakhir, jangan biarkan perbedaan menjadi sesuatu yang dapat memecah belah bangsa ini, namun jadikanlah perbedaan ini sebagai ciri khas dari bangsa ini dan mampu membuat negara lain kagum akan perbedaan kita. Terima kasih.